Mewakili para pelayan, kami menyapa Bapak Ibu jemaat yang telah datang di rumah ibadah ini. Kami sapa kita semuanya, salam. Puji Tuhan, kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk mau datang menyembah Tuhan. Kita bersyukur karena keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena kemampuan kita untuk melakukan yang baik menurut cara pandang kita, tetapi semua itu karena Allah telah menyembelih putranya yang tunggal sendiri di Kalvari untuk menjadi pengganti yang menanggung setiap dosa kita. Untuk itu saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa dengan setiap hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, hadirat-Nya yang Maha Kudus, untuk mau menyembah Yesus, Juru Selamat kita, Gembala agung kita. Haleluya. Masuk hadirat Tuhan.
biarlah segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat perlindungan, kekuatan, kesehatan, hingga sampai pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam rumah. Kami bersyukur Engkau telah mengutus Putra-Mu yang tunggal sebagai korban penebus kami, hingga kami dapat dengan keberanian yang dari Tuhan, kami bisa menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Kami bersyukur buat Roh-Mu yang telah ada di dalam hati kami setiap anak-anak-Mu, hingga kami memberikan kepada kami pengertian-pengertian lewat firman, dan kami hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Ini ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhir. Biarlah kami sungguh-sungguh mau beribadah, berkorban bagi Tuhan lewat pelayanan ibadah kami. Berkati kami semua hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, seluruh sidang jemaat yang ada. Berkat dari Tuhan yang Maha Tinggi ada di dalam setiap kehidupan kami. Ini ibadah kami, ini doa dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita berkata bahwa kita tetap cinta kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, bukan karena banyaknya yang Tuhan berikan juga, bukan hanya itu, tetapi karena itu kerinduan setiap umat Tuhan kepada Dia. Itu adalah sebuah janji kita dan doa kita kepada Tuhan, bahwa kita tetap setia mengiringnya, menanti kedatangannya yang kedua kali. Puji Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia.
dan doa kita bersama, bahwa kita tetap setia dan cinta kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Kita percaya bahwa setiap pencobaan yang kita alami tidak lebih dari apa, dari kekuatan kita. Karena Tuhan memberikan kita kemenangan, kekuatan karena Roh Allah yang menopang setiap kita. Untuk itu saya ajak kita bangkit berdiri, kita bersorak memuji Tuhan, kita menyatakan bahwa kita memperoleh
bisa duduk kembali. Tema pemberitaan firman Allah pada hari ini mengenai bagaimana kesetiaan kita menanti kedatangannya yang kembali. Itulah keselamatan yang ultimate nanti ketika kita bersama-sama dengan Allah Tritunggal di dalam kemuliaan. Tetapi di dunia ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita membutuhkan firman. Untuk itu saya mengajak kita semua mempersiapkan segenap hidup untuk menerima taburan dari firman Allah. Kubuka pintu hati bagimu Tuhan.
pengakuan kami Bapa. Kami percaya akan firman-Mu. Kami memegang firman-Mu yang boleh menjadi jawaban hidup kami, yang boleh menguatkan kami, yang boleh menuntun kami dalam perjalanan hidup ini Tuhan. Khususnya kami yang menanti keselamatan kekal dari Engkau Tuhan. Umat-umat-Mu yang sedang Kau selamatkan, biarlah Engkau yang bekerja lebih jauh lagi menolong setiap kehidupan kami. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu. Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh umat-Mu yang akan mendengarkannya Tuhan. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, memampukan kami, memberikan kami pengertian, sehingga hidup kami boleh diubahkan oleh firman Engkau. Terpuji nama Engkau Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup yang boleh menguatkan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk boleh beribadah dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari tempat yang berbahagia ini saya menyapa kita semua. Selamat pagi dan shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Luar biasa ya. Salam sehat ya. Ada yang kurang sehat hari ini? Ya, Tuhan menolong ya, Tuhan memulihkan jika ada yang kurang sehat dan sebagainya. Kita bersyukur apapun kondisi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan bekerja lebih jauh lagi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita mendengar berita ya. Berita yang ya, menggemparkan gitu ya. Dunia kita hidup di tengah-tengah dunia yang memang serba tidak menentu. Kita sedang menjalani pandemi COVID yang sampai saat ini belum selesai benar, Bapak Ibu ya, belum selesai benar. Sudah mulai mereda, kita berdoa, kita berharap pandemi ini segera berlalu gitu ya, dan segala aktivitas boleh pulih kembali. Pandemi belum berakhir, kita juga mendengar berita di Eropa sana ya, ada konflik antara Rusia dan Ukraina. Yang kita sadari ataupun tidak, itu dampaknya ke dunia-dunia yang lain, ke negara-negara yang lain, termasuk negara kita Indonesia. Sementara kita di Indonesia yang sedang heboh saat ini, minyak goreng langka. Benar Bapak Ibu? Tapi saya yakin di dapur Bapak Ibu ada minyak goreng ya. Ya, Tuhan tolong kita ya. Berita yang banyak ada antri sampai panjang gitu ya. Ya. Dan ada banyak permasalahan yang lainnya gitu. Inilah dunia kita yang kita hadapi, yang harus kita jalani saat ini. Namun kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita yakin Tuhan akan menolong kehidupan kita. Tadi sudah disinggung oleh pemimpin pujian bahwa tema kita hari ini adalah bertahan ya, bertahan menantikan keselamatan dari Tuhan ya. Bertahan menantikan keselamatan dari Tuhan ya. Bertahan menantikan keselamatan dari Tuhan ya. Kita sudah diselamatkan Bapak Ibu ya. Amin. Di sini yang belum diselamatkan coba angkat tangan. Yang belum diselamatkan? Tidak ada yang angkat tangan ya. Puji Tuhan. Berarti kita semua sudah diselamatkan ya. Namun kita masih tetap perlu menantikan keselamatan yang kekal ya, keselamatan yang sempurna, yang kekal nanti, yang sempurna di akhir zaman ya. Di akhir zaman ketika Tuhan datang memanggil kita, itulah keselamatan kita yang kekal. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan terkait topik tersebut di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 sampai yang ke-28. Lukas 21 ayat yang ke-5 sampai yang ke-28. Ini merupakan khotbah berseri dari Injil Lukas yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Gembala dan Penatua gereja kita untuk boleh memberkati gereja kita baik Johor maupun Lemah Putro.
menantikan, ya tetap bertahan menanti keselamatan. Ketika saya merenungkan ayat-ayat yang sudah ditetapkan ini, saya menemukan gitu ya, bergumul dengan hari ini terkait dengan tetap bertahan menantikan keselamatan. Ada 3 hal ya, bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam menantikan keselamatan ya. Yang pertama, kita sebagai orang percaya perlu berfokus pada perkara-perkara surgawi ya. Kita sebagai orang percaya perlu berfokus kepada perkara-perkara surgawi. Sekali lagi saya ulangi ya, ketika saya bergumul dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 sampai yang ke-28 dan dalam konteks sebelum dan sesudahnya, di sana saya bergumul dan menemukan, dapat melihat 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya untuk kita bisa tetap bertahan dalam menantikan keselamatan ya. Yang pertama, kita perlu berfokus pada perkara-perkara surgawi. Kemudian yang kedua, kita perlu memahami dan menyikapi tanda-tanda kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, kita perlu tetap memelihara iman kita sampai akhir ya. 3 hal ini yang akan kita renungkan bersama. Mari kita akan lihat satu persatu dari bagian ini. Yang pertama, kita lihat bahwa kita sebagai orang percaya agar dapat bertahan menantikan keselamatan, kita perlu berfokus kepada perkara-perkara surgawi ya, bukan perkara yang duniawi. Mari mohon dibacakan ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ya, amin. Terima kasih. Ya. Di sana kita bisa melihat bahwa setelah Tuhan Yesus mengajar tentang persembahan dari janda miskin ya, di ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 yang sudah kita dengarkan pemberitaan firman Tuhan minggu yang lalu. Pada saat itu ada beberapa orang, tadi dibacakan, ada beberapa orang yang mengagumi bait Allah. Ada beberapa orang yang mengagumi bait Allah. Karena memang kenapa kok dikagumi? Karena bait Allah memang benar-benar mengagumkan ya pada saat itu ya. Benar-benar luar biasa, benar-benar megah. Bait Allah yang ada pada saat itu adalah bait Allah yang kedua. Bait Allah yang dibangun oleh Zerubabel dan orang-orang yang pulang dari pembuangan pada waktu itu. Kemudian dalam perkembangannya, ketika Herodes memerintah di Yudea pada waktu itu, dia merenovasi bait Allah itu. Merenovasi dengan tujuan untuk mengambil hati dari orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu, supaya mereka misalnya pro dengan Herodes gitu ya, tidak menentang Herodes dan sebagainya. Herodes melakukan pembangunan yang luar biasa, secara diperbesar ya, diperluas dan sebagainya, sehingga orang-orang mengagumi bait Allah tersebut ya. Orang-orang mengagumi keindahannya. Di dalam bagian lain dikatakan, wow, betapa megahnya bait Allah ini ya. Betapa indahnya bait Allah ini. Betapa indahnya, akan ada ukir-ukiran, ada batu-batuan yang luar biasa, bahkan disalut dengan emas gitu ya. Tetapi ketika Yesus melihat, mendengar orang-orang membicarakan tentang bait Allah, bahkan mereka mengagumi bait Allah itu, Yesus meresponi mereka ya. Tadi di ayat 6 dikatakan, apa yang kamu lihat di situ ya, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Yesus menubuatkan keruntuhan dari bait Allah ini. Bait Allah yang sedang dikagumi, yang sedang dipuja-puja pada saat itu, Tuhan menubuatkan bahwa itu akan diruntuhkan Bapak Ibu. Dan
apa yang dikatakan Yesus benar-benar terjadi dalam sejarah. Dan itu sudah berlalu gitu. Kurang lebih 40 tahun setelah Yesus mengatakan hal itu, kurang lebih pada tahun 70 Masehi, ya, ketika Jenderal Titus menyerang, ya, karena ada pemberontakan dari orang Yahudi. Jenderal Titus orang dari Roma merawannya dan mengalahkan semuanya sampai akhirnya menduduki Yerusalem, membakar Yerusalem, dan benar-benar apa yang Tuhan nubuatkan benar-benar terjadi. Tidak ada batu yang terletak di atas batu yang lain. Artinya apa? Diratakan sama sekali gitu ya, bait Allah pada waktu itu. Kenapa kok sampai diratakan? Ya karena saking indahnya ya bangunan itu, sampai ada dilapisin dengan emas sehingga semua dicongkel satu persatu. Tidak ada satupun yang dibiarkan tertinggal gitu ya, dan semuanya diratakan. Dari peristiwa ini Tuhan ingin mengatakan ya, kalau kita bisa memahami, Tuhan lebih menekankan bukan sesuatu yang jasmani gitu ya, bukan bangunan yang jasmani. Makanya di sana saya katakan kita perlu berfokus pada perkara-perkara surgawi gitu ya, bukan perkara-perkara yang jasmani gitu. Ya, untuk kita bisa tetap bertahan menantikan keselamatan. Karena itu satu rangkaian dari ayat yang kelima sampai akhir dari pasal 21 itu satu rangkaian cerita yang terus mengalir di sana Bapak Ibu. Dan bait Allah benar-benar diruntuhkan, dan saat itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa Tuhan sedang menekankan sesuatu yang rohani, supaya umat sekali lagi tidak berfokus kepada bangunan ini gitu. Tapi harus fokus yang lebih, yaitu siapa yang diam di dalam bait Allah itu. Kalau sampai bait Allah dihancurkan, padahal bait Allah itu namanya bait Allah ya, rumah Allah, tempat kediaman Allah. Kalau sampai dihancurkan, berarti pasti ada masalah. Tuhan tentunya tidak akan membiarkan rumahnya dihancurkan. Tapi kalau sampai itu terjadi, pasti ada permasalahan. Dan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang pada waktu itu, ya, mereka mengagumi, mereka menyanjung bait Allah, mereka memberhalakan bait Allah, bahkan mereka lebih mementingkan bait Allah daripada Tuhan yang hadir di sana. Bahkan mereka tidak menyadari ketika Yesus sebagai bait Allah itu datang. Di dalam Israel ya, kita tahu penghancuran bait Allah itu bukan hanya pada waktu itu aja. Kalau kita bisa melihat, ya kita ingat ke belakang dalam Perjanjian Lama, bagaimana bait Allah yang didirikan oleh Salomo yang begitu megahnya, itu pun juga dihancurkan. Tuhan membiarkan bait Allah itu hancur. Padahal Tuhan itu menyayangi umatnya ya. Tuhan menyayangi tempat kediamannya. Kita bisa lihat di dalam 2 Tawarik ya, 2 Tawarik pasal yang terakhir. 2 Tawarik pasal yang terakhir ayat yang ke-14 sampai yang ke-19. Tapi kita tidak perlu membaca semuanya. Kita baca ayat yang ke-14, kemudian 15, kemudian langsung lompat ayat yang ke-18. 2 Tawarik 36 ayat 14, 15, 18 dan 19. Silakan bisa dibantu untuk dibacakan. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dituliskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Ia sayang pada umatnya dan tempat kediamannya. 18. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api.
kasih. Ini kisah keruntuhan dari bait Allah yang pertama, yang pada saat itu juga sangat megah pada waktu itu. Dan ini pun Tuhan tidak menyayangkan untuk dihancurkan. Kenapa? Tadi yang jelas karena orang-orang Israel telah menajiskan bait Allah. Mereka berbuat melanggar perintah Allah. Mereka melanggar ketentuan Tuhan. Karena Tuhan sayang ya, Dia mengutus umatnya, Dia mengutus nabinya untuk melawat mereka ya. Tetapi mereka tidak merespon dengan baik lawatan Tuhan. Mereka tidak mau dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga dari ayat yang terakhir yang dibaca tadi, bangunan yang megah itu akhirnya diruntuhkan, akhirnya dibakar, akhirnya dihancurkan. Semua perabot yang indah-indah dibawa ke Babel, dan umatnya juga dikawal. Jadi dua bait Allah yang telah berdiri semuanya saat ini sudah diruntuhkan. Dan ada kabar-kabar mereka hendak membangun bait Allah yang ketiga gitu ya. Dan memang nanti pasti akan terbangun bait Allah yang ketiga. Waktunya kapan saya yang tidak tahu. Tapi Alkitab mengatakan nanti ada penggenapan ya, bahwa ada pembinasa keji berdiri di bait Allah. Itu adalah bait Allah yang ketiga. Sekali lagi di dalam Lukas pasal 21 tadi, Tuhan ingin menekankan bukan hal-hal yang jasmani yang harusnya kita perhatikan, bukan hanya berfokus. Artinya bukan berarti ketika dikatakan bukan berfokus, bukan berarti kita tidak melakukan hal-hal yang ada di dunia ini gitu. Tetapi kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ketika bait Allah secara jasmani itu dihancurkan, Tuhan sedang menyatakan ada bait Allah yang rohani. Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia lebih besar dari bait Allah. Dan ketika Dia menyucikan bait Allah, Dia mengatakan tubuhnya sendiri itu juga adalah bait Allah. Dan lebih jauh lagi Paulus juga mengatakan kita orang-orang percaya adalah bait Allah, di mana Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita. Jadi sudah selayaknya kita tidak berfokus kepada hal-hal yang jasmani ya, tapi kita harus berfokus kepada hal-hal yang rohani. Bait Allah yang rohani, bait Allah yang lebih agung itu. Bait Allah dihancurkan, Tuhan ingin menegaskan bahwa semua itu sudah digenapi di dalam Yesus sebagai bait Allah yang sejati, bait Allah yang kudus. Nah, harusnya fokus kita kepada pembangunan bait Allah yang rohani ini, bukan lagi membangun bait Allah yang jasmani. Apakah tidak perlu membangun bait Allah ya, seperti gereja saat ini ya? Perlu apa gitu ya? Kalau nggak ada bangunan gereja, gimana kita bisa beribadah gitu ya? Di mana tempat kita ya? Kalau Tuhan sudah kasih berkat, kita bangun gereja, puji Tuhan gitu ya. Dan puji Tuhan, gereja ini sangat nyaman untuk kita beribadah. Artinya tidak berfokus ya, bukan berarti kita tidak melakukan hal duniawi ya. Karena kita masih ada di dunia gitu ya. Jadi ya kita masih megang HP juga gitu ya. Ini kan di dunia gitu ya. Kita masih makan, kita masih minum, kita masih sekolah, kita masih bekerja, kita masih menjalani rutinitas di dunia ini gitu. Tetapi kita jangan sampai berfokus kepada hal dunia itu. Tapi kita harus melihat dan melakukan semuanya, mengarahkan apa yang kita lakukan itu kepada kekekalan, kepada melihat bait Allah yang rohani, mengarahkan hidup kita kepada Kristus ya. Bagaimana kita membangun diri kita sebagai bait Allah. Bagaimana cara kita membangun diri kita? Kita bait Allah yang rohani. Bagaimana kita membangun ya keselamatan tadi yang sudah diberikan kepada kita, dasar yang sudah diberikan kepada kita itu harus kita kerjakan ya. Kehidupan kita harus terus bertumbuh. Kita membangun diri kita secara pribadi, kita juga perlu membangun bait Allah rohani. Kita semua gereja ini adalah bait Allah yang rohani. Kita adalah mempelai Tuhan, tubuh Tuhan. Kita harus mengerjakan untuk pertumbuhan, pengembangan tubuh Kristus, sehingga Tuhan benar-benar berkenan dalam kehidupan kita.
Saya teringat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Mohon Saudara Yohanes bisa membacakan Roma 12 ayat yang pertama dan kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya. Di sini Paulus menasihatkan kita, ya, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Beliau menasihatkan, mari kita mempersembahkan hidup kita, ya, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah kita itu bukan sekedar, ya, bukan sekedar seperti pada pagi hari ini kita berkumpul, kita memuji Tuhan. Ya, memang sebagai persekutuan kita melakukan seperti itu. Tapi lebih dari itu, segenap hidup kita ini adalah ibadah, ibadah yang sejati. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubah oleh pembaharuan budi kita. Jadi pola pikir kita yang diubahkan. Kita sama-sama menggunakan HP sebagai salah satu contohnya, ya. Orang dunia, orang yang belum percaya juga sama-sama menggunakan HP. Tapi bagaimana kita, pemikiran kita ketika kita menggunakan HP ini? Apakah kita sama dengan mereka ketika menggunakan HP? Apalagi sekarang sudah canggih, ya, dengan internet, dengan perkembangan teknologi, ya. Dunia informasi sudah sangat luar biasa, ya. Kita dibanjiri dengan dunia informasi dan teknologi juga berkembang luar biasa. Kita bisa update status gitu, ya. Kita bisa indah itu semua. Nah, kita bisa melihat informasi dari mana-mana, bukan hanya secara tulisan, secara video, visual dan seterusnya kita bisa nikmati. Tapi bagaimana ketika kita menggunakan media ini? Apakah kita menggunakan untuk sesuatu yang mengarah kepada perkara yang rohani, atau justru perkara-perkara yang duniawi? Nah, itu perlu kita renungkan, perlu kita cermati juga. Karena kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus berbeda, kita harus berfokus kepada hal-hal yang rohani, sesuatu yang mengarah ke sana. Nah, kita kembali ke Injil Lukas di pasal yang ke-21 tadi, di bagian terakhir. Coba dibacakan ayat yang ke-34. Ya, 34 saja. Lukas 21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya. Di sana dikatakan supaya kita menjaga diri kita, supaya kita tidak syarat dengan hal-hal yang duniawi, ya, kepentingan-kepentingan duniawi. Sekali lagi kita memang hidup di dunia dan kita juga masih memerlukan hal-hal yang dunia, tetapi kita harus memiliki pandangan yang surgawi, ya. Bukan memikirkan, tapi kita harus memikirkan apa yang ada di atas, di mana Kristus ada. Dan itu yang sedang dinyatakan oleh Tuhan, ya, melalui respon Tuhan bahwa bait Allah ini akan dihancurkan. Karena Tuhan sedang memfokuskan umat Tuhan, para murid pada waktu itu untuk boleh melihat bait Allah yang baru. Bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih dari bait Allah. Waktu itu orang-orang sekali lagi lebih mengasihi bait Allah daripada mengasihi Tuhan. Bagaimana kita lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini?
bahkan termasuk mengasihi diri kita, gitu ya. Kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, ya. Sehingga kita terlepas dari hal-hal duniawi ini, dan apapun yang kita lakukan, kita selalu berfokus kepada perkara-perkara yang di atas. Ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Itu salah satu cara bagaimana kita menantikan keselamatan kekal yang dari Tuhan, yaitu kita mau terus berfokus kepada perkara-perkara yang surgawi. Kita mau mengasihi Tuhan lebih dari hal-hal yang duniawi. Yang kedua bagaimana kita bisa tetap bertahan, ya, dalam menantikan keselamatan. Ya, di sana dicatat di slide Bapak Ibu lihat, kita perlu memahami dan menyikapi tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya, kita perlu memahami dan menyikapi tanda-tanda kedatangan Tuhan atau tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan. Ya. Mohon dibacakan di Lukas lagi di pasal yang ke-21 ayat 7 sampai yang ke-11. Lukas 21 ayat 7 sampai yang ke-11. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Terima kasih. Ya. Mendengar jawaban dari Yesus, ya, respon dari Yesus terkait dengan bahwa bait Allah akan diruntuhkan, maka di sana dan murid-murid bertanya kepada Yesus. Ya. Murid-murid bertanya, ya. Mereka menanyakan bila mana dan kapan hal itu akan terjadi. Murid-murid di sini kalau kita membandingkan dengan Matius dan Markus, di sini adalah murid-murid tersendiri, ya. Di mereka adalah Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas. Ya. Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas, dan mereka bertanya sendirian dengan Yesus. Bukan di dekat bait Allah itu, tapi mereka pergi ke Bukit Zaitun, ya. Bukit Zaitun di sana berhadapan dengan bait Allah, dan 4 murid itu bertanya kepada Yesus. Dan pertanyaannya bukan sekedar kapan peristiwa itu terjadi dan seperti apa, tetapi lebih kapan akhir dari dunia ini juga, gitu ya. Kapan dunia ini juga berakhir. Kapan tanda kedatangan Tuhan yang kedua itu datang, ya. Seperti apa tanda-tandanya. Dan Yesus menjawab mereka, gitu ya. Yesus selalu memberikan jawaban. Ketika para murid datang kepada firman Tuhan, Yesus memberikan jawaban kepada mereka, ya. Seperti apa tandanya dan bagaimana? Ya, di sana saya mencatatkan, ya, akan ada penyesatan, ya. Akan ada penyesatan, dan para murid diharapkan, dinasihatkan untuk tetap waspada dan menjaga diri. Ya. Yang kedua, akan ada hal-hal yang mengejutkan, ya. Dan para murid dinasihatkan untuk tidak perlu terkejut, ya. Ya. Tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir ketika ada hal-hal yang mengejutkan, ya. Jadi tanda-tanda yang menyertai sebelum kedatangan Tuhan, dikatakan tadi akan ada penyesatan. Jadi waspadalah, ya, supaya kamu jangan tersesat, ya. Karena akan ada Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang akan datang memakai nama Tuhan, gitu. Akulah Mesias, ya, mengadakan mujizat dan sebagainya. Tetapi mereka bukan Mesias. Dalam sejarah 1 abad setelah peristiwa itu, ya, ada seorang, ya, pemimpin Yahudi, ya, Simeon Bar Kokhba, ya.
Simeon berubah. Dia dianggap sebagai Mesias. Dia berusaha melakukan pemberontakan kepada Romawi pada waktu itu. Tapi akhirnya ditumpas juga, gitu ya. Ditumpas juga. Ada yang mengagumi dia sebagai Mesias, tapi akhirnya ditumpas juga. Ada yang menyatakan Mesias datang di sana, Mesias datang di sini. Tuhan mengatakan jangan percaya, jangan mengikuti mereka. Jadi akan ada penyesatan demi penyesatan sebelum kedatangan Tuhan. Dan saat ini pun ya, kita bisa melihat ya, ada ajaran-ajaran yang palsu gitu ya, ada nabi yang palsu yang mengajarkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang di kekristenan yang sangat terkenal ya, ada saksi Yehova ya, yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya, mereka sangat rajin mendatangi rumah-rumah gitu ya. Salah satunya termasuk rumah mertua saya di Bandung pernah didatangi dan mereka ramah, baik gitu ya, baik membagikan traktor dan seterusnya. Tapi sayangnya mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, mungkin ada penyesat-penyesat yang lain, ada ajaran-ajaran yang lain, ajaran kemakmuran, Injil kemakmuran ya. Jadi orang Kristen pasti diberkati. Ya, kalau nggak diberkati berarti salah imannya gitu ya. Padahal berkat Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Ya. Kelimpahan yang Tuhan berikan tidak seperti yang kita pikirkan. Mungkin ada penyesatan-penyesatan yang lain. Dan para murid diharapkan untuk waspada. Terkait dengan penyesatan, terkait dengan kedatangan Tuhan. Ya. Yang paling dekat yang saya waktu itu masih ingat tahun 2003 ya, ada kabar di Bandung. Itu saya coba searching gitu ya, masih ada ternyata beritanya gitu ya, yaitu pendeta Mangaping Sibuya. Mangaping Sibuya ya, dia mendengar suara Tuhan dan mengatakan bahwa pada tanggal 10 November 2003 Tuhan datang di Bandung. Dan saya itu kan kalau Bapak Ibu Saudara ingat gitu ya, mungkin pernah dengar, pengikutnya banyak juga ya, bukan dari Pulau Jawa tapi dari pulau-pulau yang lain juga. Sehingga pada waktu itu mereka datang ke Bandung, mereka menjual harta benda mereka gitu ya, sebagian dijual, datang ke Bandung. Ternyata Tuhan belum datang. Sehingga ada yang malu ketika mereka pulang gitu ya, mereka kan nggak berani pulang, akhirnya dijemput oleh keluarganya dan seterusnya. Ya. Peristiwa-peristiwa itu ternyata masih ada yang menggemari gitu ya. Bagaimana dengan kita? Gitu? Apakah kita ada yang mengatakan, oh Mesias ada di sana gitu ya? Mesti ada di sini. Apalagi sekarang dunia WA itu canggih gitu ya, Facebook dan sebagainya. Kadang ada berita, oh Tuhan datang di daerah mana. Kadang saya dapat perbuatan WA gitu. Ada di awal itu kayak gambar Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus datang dengan ada naik kuda gitu ya awalnya. Pernah mendapat itu Bapak Ibu? Enggak pernah, mungkin saya aja ya. Jadi yang seperti itu kita mikir benar atau enggak gitu ya. Ya kalau benar pun ya pasti Tuhan ada maksudnya gitu. Tapi Tuhan mengatakan kalau Tuhan datang, kita nggak perlu kesana gitu. Karena ketika kedatangan Tuhan itu semua orang pasti tahu gitu ya. Dikatakan di Alkitab seperti kilat dari barat ke timur gitu. Jadi semua pasti tahu. Tidak di sana, tidak di rumah sana dan seterusnya. Dan prediksi-prediksi itu terus muncul gitu ya. Ada orang yang memprediksikan, oh nanti tahun 2020 gitu ya, milenial. Sampai ada film 2012 gitu ya, akhir zaman dia ngomong. Tapi saat ini Tuhan belum datang gitu ya. Tuhan selalu mengatakan kedatangannya sudah dekat, tapi saat ini belum datang ya. Yang dekatnya Tuhan itu beda gitu ya. 1 tahun sama dengan 1 hari, 1 hari sama dengan 1000 tahun gitu ya. 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Nah, kalau Tuhan belum datang artinya itu kesabaran Tuhan untuk kita boleh semakin meningkatkan kita, untuk kita boleh semakin terus membawa orang datang kepada Tuhan. Ya. Jadi yang kedua kita perlu memahami adanya penyesatan-penyesatan. Ya. Supaya kita tidak ikut tersesat. Supaya kita tidak ikut tersesat, maka kita harus mengetahui yang benar, ya, mengetahui yang benar.
Bagaimana caranya ya? Kita harus terus rajin membaca Alkitab, mencintai firman Tuhan, mendalami Alkitab lebih lagi. Sehingga ketika ada berita sini sana begini dan begitu, kita tidak digoyahkan. Karena kita berpegang kepada firman Tuhan. Karena Tuhan sudah mewas-was gitu ya, mewanti-wanti, ya akan ada banyak penyesatan. Dan jangan kita sampai ikut ada penyesatan tersebut. Kemudian selanjutnya tanda-tandanya dikatakan oleh Tuhan tadi di ayat yang ke-9 gitu ya. Akan ada peperangan, pemberontakan dan seterusnya, akan ada tanda-tanda yang di langit yang mengejutkan dan seterusnya. Tapi dikatakan supaya kita tidak terkejut ya, kita tidak perlu terkejut ya. Saat ini seperti katakan di awal tadi ada konflik Rusia Ukraina gitu ya, yang mungkin mengejutkan juga gitu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan kita nggak perlu terkejut gitu ya, karena Alkitab sudah menyatakan ini masih Rusia dan Ukraina gitu ya. Nanti akan ada waktunya kita bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan lah, yang perang dunia ketiga dan seterusnya gitu ya. Sampai saat ini masih terjadi ya. Kita berharap berdamailah mereka gitu ya. Kita ke dunia kita berdamai karena dampaknya juga akan ke kita kalau terus terjadi peperangan dan seterusnya ya. Ada hal yang mengejutkan ya, dari alam juga mengejutkan ya. Beberapa waktu lalu ada hujan es ya, hujan es di Surabaya dan itu pun sudah heboh juga kan. Wah, ada hujan es di sana-sana ya. Terkejut juga memang ya, tapi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas ya. Karena kita punya iman, kita punya pengharapan kepada Tuhan. Bahkan COVID ini pun juga mengejutkan juga ya. Pandemi COVID ini datang akhirnya meruntuhkan semuanya gitu ya. Semua rencana direncanakan dibatalkan semua, dikaitkan kemudian oleh sistem yang baru. Ini hal-hal yang mengejutkan ya, membuat kita bisa terkejut juga. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan sampai kita terus-menerus terkejut gitu ya. Terkejut di awal kaget itu oke ya, tapi jangan kita terus-menerus. Kenapa? Karena kita punya iman, punya pengharapan. Ya, pengharapan itu yang lagi memberikan kita kemenangan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita jawaban untuk itu. Ya. Jadi supaya kita tidak terkejut, ya kita harus meyakini firman Tuhan. Ya. Tadi lagu terakhir tadi, ingat sabdamu, ya, ingat janjimu. Ya. Ketika kita ingat firman Tuhan, maka permasalahan yang kita hadapi itu kita pasti akan bisa melaluinya dengan baik. Ketika ada permasalahan berat apapun, firman Tuhan mengingatkan kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat. Bahkan ketika kita menghadapi tantangan cobaan, firman Tuhan juga akan menolong kita. Karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu yang boleh menolong kita. Dan biarlah kita boleh bertahan sampai akhir. Ketika kita terus waspada ya, tidak terkejut dengan hal itu, Tuhan akan menolong kita. Kita harus waspada, berjaga-jaga ya. Di bagian di pasal 21 ini pun juga dikatakan di ayat yang ke-39, saya bacakan untuk kita semua. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ya, kita terus perlu berjaga-jaga, waspada. Di sini nasihatnya adalah senantiasa berdoa. Karena melalui doalah kita bisa meminta kekuatan dari Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ditolong oleh Tuhan karena Dialah sumber pertolongan kita. Namun ternyata tanda-tanda penyesatan dan hal-hal yang mengejutkan itu pun belum kesudahannya ya. Makanya tadi dikatakan itu pun belum ya. Di ayat yang ke-21, ayat yang ke-12 pasal 21 dikatakan sana, tetapi sebelum semuanya itu ya. Tetapi sebelum semuanya itu berarti artinya sebelum itu masih ada tanda-tanda yang lain gitu ya. Dan itu bagian yang ketiga yang kita akan renungkan supaya kita bisa tetap bertahan dalam menantikan keselamatan. Yaitu yang ketiga adalah memelihara iman sampai akhir. Yang ketiga, memelihara iman sampai akhir. Mohon dibacakan Saudara Yohanes
dari pasal 21 ini, ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya, amin. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya. Artinya keselamatan yang kita nantikan itu ada. Dan ayat yang ke-28 saya tambahkan, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Itu semua rangkaian, ya, rangkaian dari jawaban Tuhan terkait dengan pertanyaan seperti apa dan kapan kalau kedatangan Tuhan dan akhir dunia itu sudah terjadi. Tuhan tidak langsung menjawab, ya. Tuhan menjawab itu dari yang mulai yang memuncak gitu ya, dari yang agak jauh, kemudian kembali, kemudian paling dekat, dari yang terjauh sampai yang kesini. Ya. Makanya nanti di ayat yang ke-20 itu terkait dengan Yerusalem. Ya, baru terkait dengan Yerusalem, terkait dengan Bait Allah, kapan diruntuhkan dan seperti apa. Nah di sana sebelum semuanya itu akan ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi di kehidupan para murid, ya. Dan di sana saya memberikan judul memelihara iman sampai akhir. Untuk kita bisa tetap bertahan menantikan keselamatan kita tetap memelihara iman sampai akhir. Ya. Di sana tadi ada tantangan gitu ya, ada tantangan ya. Para murid akan ditangkap, akan dianiaya, akan disiksa gitu ya, oleh karena nama Tuhan. Ya, tadi sudah kita baca di ayat yang ke-12 itu. Dan memang itu benar-benar terjadi ya. Ketika Tuhan naik ya ke surga, kita tahu dalam gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, para murid benar-benar dianiaya, disiksa, ada yang dibunuh, diperhadapkan di rumah-rumah ibadat, sampai urusan yang rohani pun, pekerjaan pun ya pada waktu itu. Sinagog Bait Allah, mereka dihadapkan di sana, dianiaya dan seterusnya, dipenjarakan. Sampai ada yang menjadi martir dan seterusnya. Setelah itu ada banyak martir-martir ya. Tapi itulah yang membuat gereja semakin bertumbuh, gereja semakin meluas sampai saat ini. Akan ada penganiayaan dan seterusnya ya. Dalam hal rohani, dalam hal sisi politik di hadapan kepada para raja-raja, penguasa-penguasa. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh para murid pada waktu itu. Bahkan diserahkan oleh orang terdekat ya, oleh orang tua, saudara, kerabat, sahabat-sahabat. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan menyerahkan mereka. Sampai ada yang murtad gitu ya, ada yang mundur dari iman mereka. Kita mungkin belum sampai sana Bapak Ibu ya. Atau mungkin sudah ada yang punya pengalaman sampai dianiaya, sampai mungkin hampir dibunuh. Kalau saya belum ya, belum. Ya kalau saya jangan sampai. Tapi kalau misalnya harus pun, ya harus tetap seperti firman Tuhan, tetap bertahan, ya, tetap bertahan memelihara iman kita. Kalau kita misalnya hari ini berhadapan dengan tantangan gitu ya, meninggalkan Yesus atau mati, kita memilih mana Bapak Ibu? Mikir dulu ya. Tapi hal itu bisa saja terjadi.
Saya tidak tahu latar belakang Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang mengalami hal seperti itu. Tapi kalau kita bertahan itu luar biasa, dan itu karunia Tuhan kita bisa bertahan sampai saat ini. Tantangan ekstrimnya seperti itu Bapak Ibu. Apakah kita tetap bertahan? Ya. Kalau saya katakan, apakah tetap percaya kepada Yesus, tidak undur atau tidak menyangkal walaupun di tengah-tengah tantangan, termasuk tantangan kematian, apakah tetap berdiri? Hal-hal yang sedang kita alami saat ini mungkin levelnya masih di bawah itu ya, belum sampai kepada kematian gitu ya, yang bisa kadang membuat kita menyangkal iman kita. Anak-anak muda misalnya, ini biasanya tantangan yang sering terjadi dan kami alami di keluarga kami. Anak-anak muda biasanya ketika sekolah minggu, remaja, itu sungguh-sungguh gereja, percaya sama Tuhan gitu ya, rajin ibadah, pelayanan dan sebagainya. Udah kenal sama si doi gitu ya, apalagi dari luar gitu, udah mulai digoyahkan. Kamu mau sama aku atau kalau kamu nggak ninggalkan imanmu, kalau kamu masih gereja, aku nggak mau. Mikir juga dia. Akhirnya lepas gitu ya. Di keluarga kami itu kayak beragam gitu ya. Saya itu heterogen ya, kepercayaan ya. Ada yang dari agama sepupu kita gitu ya. Dan saya amati paman bibi saya dari anak dari nenek. Dari beberapa itu hanya 2 orang saja yang akhirnya menikah dengan seiman gitu ya. Yang lainnya menikah dengan luar iman. Ya. Dari keluarga kami itu, ya kalau Bapak Ibu kenal di sini, orang tuanya Siska dan orang tuanya Joko. Ya. Yang sekarang kembali ya. Kalau Siska memang orang tua Siska sama-sama dari sama-sama seiman gitu. Nah, orang tuanya Joko sempat menikah dengan orang yang tidak beriman di luar, tapi puji Tuhan akhirnya kembali ya, itu luar biasanya ya, kembali akhirnya gitu ya, karena hal yang sederhana gitu. Saya tanya kepada paman ini, kalau bahasa Indonesia gini ya, Om, kok bisa? Kan dulu sempat nikah sama tante itu kan anaknya seorang yang kaum rohaniawan yang luar biasa, yang benar-benar sangat fanatik dan seterusnya, kok bisa kembali? Beliau bilang, iya Di. Ya, ceritanya itu ya di tempat tidur kami ngobrol-ngobrol, bincang-bincang ya, membandingkan tentang isi Alkitab dengan isi kitab mereka gitu. Mereka perhatikan loh, kitabmu kok kronologis gitu ya, sistematis urut ya, dari Adam dan seterusnya itu kok jelas kan. Tempat kami itu kayak kisahnya itu potong-potong, kisah-kisah, lompat sana lompat sini gitu. Akhirnya dengan hal itu kok bisa tiba-tiba terbuka gitu ya. Akhirnya tante itu kayaknya di tempatmu kok lebih ini gitu. Ya puji Tuhan akhirnya tante ini dan keluarga akhirnya kembali ya, percaya pada Tuhan ya. Saya tahu sepupu saya anaknya itu, kakaknya Joko itu kalau membaca kitab mereka itu sangat fasih, sangat hafal bahkan masih kecil itu. Karena emang orang tuanya benar-benar fasih. Tapi akhirnya ketika Tuhan jamah mereka, akhirnya mereka kembali dan saat ini mereka menjadi pelayan Tuhan luar biasa. Nah, mungkin bukan jadi pendeta, mungkin hanya ya majelis gereja gitu. Tapi Tuhan tolong mereka. Dan saat itu mereka pergi ke Papua gitu ya, karena mungkin sana paling aman. Di sini dan tante itu dari daerah Surabaya sini, dan Gresik sini gitu ya. Akhirnya ke Papua dan dibilang sama orang tuanya, kalau kamu pindah ke sana, warisanmu dihilangkan. Wah, nggak dapat warisan, nggak diakui sebagai anak sampai seperti itu ya. Dan kembali ke tadi, paman bibi saya yang lainnya sampai saat ini belum kembali ya. Sampai anak-anaknya akhirnya anak-anaknya cucunya akhirnya pindah ke sana semua. Ya, itu tantangan untuk anak-anak muda gitu ya. Bagaimana dengan teman-teman kaum muda remaja di sini, khususnya yang belum ya, harus benar-benar memilih gitu ya. Kalau nggak kuat jangan main-main gitu ya. Pak, Mas Edi saya mau dekat sama dia, saya mau menangkan jiwanya gitu ya. Oke. Tapi kalau nggak kuat jangan ya, jangan nanti terbawa. Nah itu salah satu tantangan juga untuk kaum muda remaja. Apakah kita bisa bertahan? Atau mungkin sekarang ada yang dekat-dekat dengan bukan seiman ya, harus benar-benar ditegesin gitu ya. Jangan karena hal yang sesaat gitu ya, akhirnya keselamatan kita bisa lenyap gitu ya. Karena kita tidak tahu
seseorang itu diselamatkan atau belum. Kita yakin keselamatan itu anugerah Tuhan. Tapi apakah kita tahu orang itu diselamatkan atau belum? Kita hanya bisa melihat dari buah-buah. Karena pohon yang baik itu akan terlihat dari buahnya yang baik dan seterusnya. Itu salah satu. Salah satu terkait dengan pasangan itu bisa meruntuhkan iman kita juga. Bahkan yang lainnya bisa juga karena pekerjaan. Ya. Kalau mau masuk di perusahaan saya ini harus kriterianya udah jelas. Salah satu persyaratannya beragama apa gitu. Apakah kita bisa menjual itu gitu ya. Khususnya untuk kita yang ke agama lain Bapak Ibu ya. Kalau di tempat kita ada yang satu hal mengharuskan ini ya harus seperti itu memang gitu ya. Kadang perkara makanan, ya, sandang pangan bisa juga gitu ya. Kalau dulu kita ada sembako gitu ya, ada berbagi sembako. Walaupun mungkin waktu bagi sembako itu percaya Yesus ya. Ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi harus berhati-hati gitu. Karena nanti bisa kristenisasi dan seterusnya. Atau sebaliknya ada sembako di tempat luar gitu ya. Kalau kamu mau sembako ini beda gitu ya, jangan kerja lagi dan seterusnya. Bisa seperti itu. Atau sekolah, ya kita masuk ke sekolah harus mewajibkan ini dan itu bisa kalau kita tidak kuat, ya, kita bisa mundur dari iman kita. Nah itu yang tantangan yang perlu kita perhatikan. Ya. Walaupun kalau kita belum sampai kepada berhadapan dengan nyawa ini gitu ya. Harus berhadapan nyawa taruhannya gitu. Tapi hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita bagaimana Bapak Ibu? Nah. Dan memang kita harus menghadapi hal itu. Tapi di sana dikatakan di ayat yang ke-13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi walaupun diperhadapkan dengan tantangan ya, maut, nyawa ya, kita tahu bagaimana sejarah gereja mula-mula dan para martir yang dari zaman ke zaman. Ketika mereka diberhadapkan hal itu justru kesempatan mereka untuk bersaksi. Contohnya Paulus yang ketika diperhadapkan di sidang dari persidangan di Yerusalem, Kaisarea sampai ke Roma gitu. Justru itu Paulus sangat sukacita ya, karena bisa semakin memberitakan Injil semakin lebih luas. Bahkan melalui kematian dari para martir itu juga menjadi suatu kesaksian. Orang ini kok sampai berani-beraninya gitu ya. Demi Yesus itu, apa uniknya Yesus itu? Orang bisa berpikir seperti itu dan mereka bisa terbuka. Ketika Tuhan melawan mereka, ya, mereka bisa akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kesempatan untuk kita boleh bersaksi. Termasuk tadi ketika dalam lingkungan pertemanan kita bisa menyaksikan, ya. Dalam keluarga, dalam sekolah dan sebagainya kita bisa menyaksikan. Nah, dan kita terus bertahan Bapak Ibu dalam iman kita. Iman yang sudah kita yakin dan kita terima dari Tuhan itu harus kita selesaikan sampai akhir. Kita kerjakan iman kita. Dan ujungnya memang harus bersaksi ya, bersaksi. Karena salah satu tanda juga yang Tuhan nyatakan di dalam bagian yang lain bahwa Injil itu harus disampaikan sampai ke ujung bumi ya. Injil kerajaan ya. Injil keselamatan harus disampaikan sampai ke ujung bumi baru tiba kesudahannya. Beberapa hari lalu, hari Kamis ya tepatnya ya, GPT mengadakan KKR Obor Penginjilan ya, dengan tema menuntaskan misi gereja di akhir zaman ya, misi amanat agung Tuhan di akhir zaman. Dan situ di launching terkait dengan pelatihan pemuritan dan seterusnya. Bapak Ketua Umum menyampaikan ini loh kondisi dunia ini, masih ada yang banyak yang belum percaya kepada Tuhan. Ada orang yang percaya tapi belum bersaksi bagi Tuhan. Padahal itu salah satu tanda juga gitu kedatangan Tuhan. Injil harus diberitakan. Ya. Kalau kita belum bisa sampai ke ujung bumi, ya kita mulai dari dekat-dekat kita, ya, dari keluarga kita, dari teman kita, tempat kerja kita, sekolah kita, teman-teman yang lain dan seterusnya. Kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan melalui perkataan kita, gitu ya, ataupun melalui tindakan kita. Jadi tindakan itu yang lebih kuat berbicara daripada perkataan kita. Ya. Tindakan kasih itu yang Tuhan inginkan. Ya. Kalau dalam 1 Petrus dikatakan memberitakan perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik itu memberitakan itu bukan sekedar ya menyampaikan ini ada kabar baik dari Tuhan Yesus begini dan begitu keselamatan dan seterusnya. Bukan sekedar itu, tapi melalui perbuatan kita juga,
Makanya di sana dikatakan hiduplah menjadi orang-orang yang bijaksana, yang baik di tengah-tengah orang yang bukan Yahudi dan seterusnya. Menghormati pemerintah dan berbagai bawahan, menghormati pimpinan dan seterusnya. Ya, apalagi orang di samping kita itu belum percaya kepada Tuhan. Dan di sana dikatakan ketika Tuhan melawan mereka, ya, mereka akan diselamatkan. Karena mereka sudah melihat benih-benih gitu ya, Injil yang kita beritakan oleh perkataan maupun perbuatan baik. Nah sekarang pun ya kita bisa melalui media sosial Bapak Ibu ya, ketika kita upload status gitu ya. Kadang saya memperhatikan Bapak Ibu di sini ada rajin mengupload Alkitab ya, firman Tuhan setiap hari, mantap. Ya, dan firman Tuhan itu menguatkan gitu ya. Itu salah satu juga bisa seperti itu ya. Daripada kita curhat gitu ya di media sosial, siapa yang nanti yang respon gitu ya. Yang ini kita upload sesuatu yang bisa membuat orang percaya. Makanya di awal tadi kita harus memikirkan apa yang ke-8 itu kita arahkan kepada yang surgawi, memikirkan kerajaan Allah, bukan hal-hal yang dunia. Demikian Bapak Ibu, supaya kita tetap bertahan menantikan keselamatan yang Tuhan akan berikan ya. Maka sekali lagi kita perlu berfokus kepada hal-hal yang surgawi ya, bukan berfokus pada hal-hal yang duniawi walaupun kita masih ada di dunia ya. Yang kedua, kita perlu memahami dan menyikapi tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kita perlu waspada ketika ada penyiasatan. Kita tidak perlu terkejut ketika ada hal-hal yang mengejutkan, karena kita punya iman kepada Tuhan. Kita terus memelihara iman kita sampai akhir. Ya, walaupun ada tantangan yang harus menggodai kita tetap bertahan. Kita tidak meninggalkan iman kita tidak meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita terus menyaksikan kabar baik kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah pujian untuk boleh meneguhkan ya firman Tuhan yang kita terima. Psalm 54, kutinggikan kurban. Biarlah segenap hidup kita senantiasa meninggikan kurban Tuhan, yang sudah boleh melepaskan kita dari hukum dosa, yang sudah menyelamatkan kita. Tinggikan
atas kurban Tuhan kita mempercayakan hidup kita. Di atas kurban Tuhan kita akan menang menghadapi segala sesuatu, dan kita akan menjadi milik Tuhan selamanya. Ketika Tuhan datang menjemput kita, kita akan siapkan roti dan anggur untuk kita beri masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita akan nyanyikan remnya kembali. Kita akan berdiri bersama-sama sambil kita menyiapkan roti dan anggur. Tuhan sudah berkorban menyelamatkan kita. Dia berkorban tubuhnya untuk keselamatan kita. Mari kita tetap bertahan menantikan keselamatan dari Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita siapkan cawan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Yesus telah menderita mencurahkan darahnya bagi kita untuk keselamatan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian sampai Tuhan datang kembali, sehingga banyak orang yang dibawa kepada Tuhan di atas kurban. Di atas kurban-Mu lepaskan tali-Mu. Di atas kurban-Mu Tuhan. Di atas kurban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas kurban-Mu, di atas kurban-Mu
pengakuan kami, bahwa di atas kurban-Mu kami mempercayakan hidup kami, hidup yang sudah Engkau selamatkan, agar kami boleh tetap bertahan sampai akhir, Tuhan. Di atas kurban-Mu kami menyerahkan hidup kami, dan kami percaya kami akan menang atas semua, Tuhan. Atas permasalahan apapun, atas cobaan apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kekuatan, kemenangan dari Engkau, Tuhan. Engkau yang berikan kami hikmat untuk kami boleh bersaksi, dan Engkau yang berikan kami jaminan bahwa tidak sehelai rambut pun akan hilang, Tuhan. Karena kami adalah milik Engkau, Bapa. Dan biarlah kami akan menjadi milik-Mu selamanya ketika Engkau datang menyebut kami, Tuhan. Kami boleh bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Dan itu yang kami nantikan. Kami mau berjuang sampai akhir, Tuhan. Kami tetap bertahan menantikan keselamatan kekal dari Engkau. Mampukan kami, tolong kami terus, Tuhan. Dan biarlah hidup kami yang boleh firman-Mu, Tuhan, boleh senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu, menghidupi dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Bila firman-Mu lebih jauh lagi bekerja, Roh Kudus-Mu dalam setiap kami, memberikan kami pemahaman lebih lagi, dan boleh menolong kami, memampukan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Dan bila tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati, kami bersekutu dengan Engkau sebagai tanda kami telah diselamatkan. Bila kami boleh terus memberitakan kebenaran-Mu, terus memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang lain, Tuhan, sehingga mereka pun, khususnya mereka yang belum percaya kepada Engkau, boleh diselamatkan. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Puji Tuhan. Amin. Mari kita arahkan diri kita kepada Tuhan. Kita mengakhiri kami. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan, Tuhan, Engkau yang melayani, Engkau yang buat berkenan sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Kami berdoa untuk pengumuman-pengumuman yang sudah kami dengarkan, Tuhan, untuk kegiatan ibadah sepanjang minggu ini ke depan. Bila Engkau yang memberkati, menyertai, menyiapkan seluruh pelayan, Engkau yang memberkati semua umat-Mu untuk boleh beribadah bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Untuk keperluan, kebutuhan dalam pekerjaan pelayanan di penggembalaan ini, Tuhan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menyediakan segala sesuatunya, Tuhan. Engkau menggerakkan umat-Mu untuk boleh mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan kepada Engkau, Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, untuk rencana kegiatan baptisan air maupun penyerahan anak, dan juga ibadah onsite pada bulan April dan seterusnya. Kiranya Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati. Dan kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan, dalam segala keadaannya. Engkau yang memberkati pemerintahan kami, pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah, memberikan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap kebijakan, keputusan yang diambil boleh mendatangkan kesejahteraan, kedamaian untuk bangsa kami, Tuhan. Sehingga kami umat-Mu boleh beribadah lebih lagi, boleh bersaksi akan kebaikan-kebaikan Engkau, Tuhan. Terpuji nama Engkau, Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan seluruh penatua yang ada, Tuhan. Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, akan terus Kau tambahkan kemampuan dari Engkau, Tuhan, untuk boleh mengembalakan sidang jemaat Jordan Rumah Putra ini, untuk kami dibawa semakin dekat dengan Engkau, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Seluruh majelis, seluruh pelayan yang ada, Engkau yang berkati. Bahkan sidang jemaat yang hadir pada saat ini, Engkau campur tangan, Tuhan. Segala permasalahan dalam kehidupan pribadi, kehidupan nikah, keluarga, dalam studi, pekerjaan, usaha, semua yang Tuhan kami serahkan dalam tangan Engkau, Bapa. Pada kesempatan ini, Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu, Tuhan, anak-anak-Mu, secara khusus saudari Michelle, Tuhan, Marcella Ayala yang sedang dirawat di rumah sakit Suwandi. Kiranya Tuhan Engkau menolong anak-Mu ini, Tuhan. Engkau yang menjamah segala sakit penyakitnya, Tuhan. Engkau menyembuhkan, Tuhan. Engkau memakai seluruh tenaga medis, bahkan seluruh obat-obatan yang dikonsumsi, untuk boleh sembuh, untuk boleh kembali, Tuhan, bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Bapa. Berkati keluarga, berikan kekuatan, kesabaran dalam merawat, dalam menjaga, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Korodondraha, yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit Delta Sidoarjo dalam kondisi yang lemah. Kiranya Engkau juga campur tangan, Tuhan, menyembuhkan, menjamah hamba-Mu ini,
sehingga beliau boleh kembali melayani Engkau dalam pembelaan yang sudah Engkau tetapkan Tuhan. Bahkan seluruh umat-Mu yang tidak kami sebutkan, yang sedang mengalami kelemahan fisik, sakit penyakit, Engkau juga sembuhkan, Engkau juga jamah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sementara kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami akan berpisah satu yang lain. Ibadah kami boleh berhenti secara liturgi Tuhan. Tapi biarlah ya kami keluar dari rumah-Mu, kami boleh melakukan ibadah sedang sejati itu Tuhan, persembahkan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari biarlah Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau berkati dengan berkat dari Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus, berkat kasih sukacita, kemurahan, dan perlindungan, penyertaan, kemampuan itu boleh menyertai umat-Mu Tuhan dari hari ini sampai Engkau datang kembali, sehingga kami boleh tetap bertahan menantikan keselamatan yang dari Engkau. Terpuji nama Engkau Tuhan. Kami naikkan doa ini dan kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji Tuhan, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Amin.